temen gue iseng lah buka-bukain itu lah segala macem. Pas dia buka lemari, ternyata di dalam lemari itu ada tulisan-tulisan coret-coretan gitu pakai spidol, VX gitu-gitu. Dan situ yang bikin kita agak kaget, itu ada tulisan di tengah-tengah ini bunderan warna merah, pakai spidol warna merah. Sumpah gue ini merinding. Sama tuh gue merinding. Gue kebayang. Gue cerita warnanya merinding. Di situ ada tulisan spidol warna merah. Tulisannya itu semoga kalian tenang di sini. Halo teman-teman, sesuai dengan broadcast pada hari Senin yang gue broadcast ke channel Tele, kalau gue bakal bacain cerita horor kalian yang kalian kirim di email, bakal gue buka dan gue bakal bacain bareng teman-teman gue. Di sini ada orang-orang di balik layar Wow Creepy selama ini yang kalian tidak tahu. Di sini ada gue sendiri, Agung, di sini ada Diki, dan di sini ada Putra, dan di pojok kiri ada Osa. Doain kita bakalan terus-terusan berkarya apa ya? Berkarya dong. Iya, bikin konten lah. Pokoknya bikin konten di YouTube yang buat penting, ngisi kegabutan kita ya nggak? Yang penting konsisten. Iya, mudah-mudahan kita bisa konsisten menghibur kalian di channel YouTube. Terima kasih yang sudah menonton. Tonton sampai habis. Ada nggak yang ngirim ceritanya nih? Coba dong, cek dulu dong. Tapi kemarin lu udah minta ini kan? Udah minta ke followers gua. Follower lu. Ya. Kita lihat ya, email Wow Creepy. Wow Creepy ID. Lu bener-bener ya nggak ada yang ngirim ceritanya, anjing. Parah lu. Ini mau bacain cerita siapa? Nggak ada, emailnya kosong. Guys, minta bantuan ya guys. Kalau gue butuh cerita kalian dibagikan, itu tolong bagikan. Kalau ada cerita horor atau pengalaman yang seram-seram lainnya gitu loh. Karena bakalan kita bacain di channel YouTube. Kalau emang kalian privasinya nggak mau terbaca, tinggal tulis aja di email. Kalau nggak bakal kita bacain kok privasi kalian. Betul. Terus gimana nih? Ya mungkin paling kita ceritain dari pengalaman dari kita aja kali ya. Pengalaman pribadi kita dulu kali ya. Pengalaman pribadi Boleh. Ya mudah-mudahan pengalaman kita ada yang menarik sih. pasti menarik. Tentunya menarik. Harusnya sih. Karena wow creepy. Pasti harus creepy. Gue juga klub Putra dulu dah. Jadi pengalaman siapa yang mau diceritain dulu? Siapa pertama? Lu mau Put? Dari Diki, kan? dari lu pada ada nggak? Ya gue sih banyak. Ada beberapa lah, nggak banyak, ada beberapa. Cobalah, kalau ada beberapa lu yang buka dulu. Yang menurut lu tuh itu cerita yang mungkin yang horor, paling horor lah pengalaman lu. Pengalaman gue paling horor tuh menurut gue yang baru-baru kemarin tuh, yang belum lama banget. Tahun lalu ya tuh ya. Kita KKN Iya tahun lalu. tahun lalu kan. Gue KKN sama Diki itu. Tahun itu kalau- tahun 2000. Gue reminder dulu. Jadi kebetulan kita emang satu kampus juga. Dan ini kebetulan ada yang KKN-nya barengan, Osa dan Diki. Jadi biar ceritanya lebih enak nih, biar kalian juga nggak bingung lagi ceritanya. Cerita KKN di mana? Udah lanjut lagi Iya. Osa. Gue waktu itu KKN satu tempat tapi nggak satu kelompok sama Diki, beda kelompok. Itu desa lah berarti ya. Satu ini. desa ya, apa sih jatuhnya? Satu kecamatan. Satu kecamatan. Ya satu kecamatan, cuma beda desa. Oh, beda desa ya. Beda desa. Ada di, ya gue nggak bisa sebutin lah tempatnya di mana. Pokoknya intinya di sana. Daerahnya mungkin bisa daerahnya. Daerah Bogor. Daerah Bogor lah ya. Daerah Bogor. Cuman desanya kita nggak sebutin Cuma ya. desa, gue nggak tahu sih ya tempatnya Diki karena gue nggak pernah ke tempatnya Diki. Cuma Diki yang tahu jarak dari depan jalanan raya ke tempat KKN gue tuh lumayan jauh, sekitar 10-15 menit lah ya Diki ya, dari jalanan depan. Jadi satu ketika tuh di hari ke berapa gitu, gue lupa di hari ke berapa gitu. Ini kejadian pertama itu sekitar jam berapa ya? Jam 2, jam 3 gitu. Jam 2, jam 3 lah. Itu terjadi di penginapan atau di apa? Di tempat gua nginep, anak-anak KKN gua, kelompok gua. Homestay-nya lah ya, homestay-nya. Iya, homestay-nya yang Tempat tinggalnya. Disedain rumah kan sama Pak RT di sana. Jadi waktu itu tuh ya biasalah, udah jam-jam malam, biasanya emang jam segitu emang udah harusnya udah tidur gitu anak-anak. Cuma by the way, gue sekelompok sama Dewo, ada teman kita juga. Gue sekelompok sama Dewo. Dan yang ngerasain itu tuh, yang ngerasain hal ini Nggak cuma lu. nggak cuma gua, Dewo sama beberapa anak-anak yang lain yang emang belum tidur pada jam itu gitu. Ya sekitar jam 2, jam 3, gue lupa tepatnya jam berapa gitu. Gua sama Dewo tuh emang lagi ngobrol aja, emang belum tidur, mau tidur, udah siap-siap mau tidur gitu. Udah siap-siap mau tidur, emang lagi ngobrol sambil main HP lah.
udah sarungan, udah apa segala macem. Cuaca kan juga lumayan dingin kan di sana. Ya karena Bogor. Nah terus gue nggak tahu kenapa, gue lagi ngobrol sama Dewo, tiba-tiba pintu depan ada yang nendang bro. Nendang literally nendang yang kayak lu nendang pintu pakai sepatu, tau gak lu? Kencang banget. Kenceng banget, Dar. iya, kenceng banget, jedar gitu. Itu posisinya lu sama temen-temen kelompok lu lagi maksudnya lagi mau tidur atau lu lagi ngapain gitu? Emang posisinya udah ada beberapa yang tidur, cuma masih ada sisa 4-5 orang lah yang belum tidur. Ada 4-5 orang. Gue ditendang, pintu ditendang. Gue kaget dong, suara kencang banget. Pintu kekunci. Dalam Itu posisi pintu kekunci. Posisi kekunci. Gue kaget banget kan. Habis gue kaget banget, gue buka pintu. Cuma gue buka, lu tau gak sih? Gue buka kunci, celetek. Gue buka, cekrek. Gue tarik, tapi abis itu gue tinggal, ngerti lu? Jadi itu pintu kebuka sendiri. Pas gue lihat di depan gak ada siapa-siapa, men. Bener-bener gak ada siapa-siapa. Lu ada 1-2 itu nggak rekaman tentang desa itu? Kayak footage gitu loh, potongannya. Nggak ada sih. Mungkin lu bisa ngabarin ke penonton kita nantinya tuh. Nggak ada. Ada mungkin video ini ntar ada. Video tempat, bukan tempat sih, ada video di akun IG KKN gua. Adalah kondisi dimana gua lagi pada ngobrol, lagi pada masak apa segala macam. Mungkin kalau emang kita nemu nanti bakal kita masukin ke videonya ya, lokasi. Atau mungkin gue bisa ngasih gambaran sedikit lah, soalnya kan gue juga satu ya, betul. jauh juga kan tempatnya dari Mungkin nanti bisa kita gambarin lah ya denah abstraknya tempatnya kayak gimana. Ya mungkin kalau untuk buat situasi desanya tuh waktu itu gue juga sempet malam-malam pernah datang ke tempatnya dia juga. Ini buat gambaran situasi tempatnya aja ya. Jadi pokoknya waktu itu malam-malam sekitar jam 8-an apa, itu gue sama temen gue berdua habis naruh laundry di tempat laundry, naruh baju. Terus gue mau main ke tempatnya si Osa nih, di rumah si Osa, tempat kakaknya. Nah, dari si temen kelompoknya Osa ini, dia ngasih tahu kalau misalkan di jam 8 itu orang-orang nggak ada yang boleh datang ke sana. Dengan dari alasan? warganya. Nggak tahu, entah keselamatan mungkin emang dari situasi tempatnya itu masih banyak jurang juga, dan jalanannya itu benar-benar gelap yang nggak ada lampu sama sekali, nggak ada penerangan sama sekali. Dan ketika gue datang ke sana pun masuk ke arah perkampungannya tuh, itu dari jalan raya lumayan masuk ke dalam lumayan lama, sekitar 8-10 menitan lah dari jalan raya buat masuk ke dalam perumahannya itu. Dan sepanjang jalan itu bener-bener gelap banget, nggak ada lampu sama sekali. Lampu itu bener-bener gue sama temen gue berdua ngandelin lampu dari motor doang. Dan kanan kiri tuh udah jurang, gue nggak bisa ngeliat apa-apa juga kan. Udah nggak tahu jurang, di sebelah kiri itu gue ngeliat pokoknya ada pohon bambu gitu. Iya, bambu. Dan di arah masuk dalam rumahnya pun ke arah depan dia, rumahnya itu benar-benar ada apa sih, tanah merah kosong gitu ya. Ke belakang juga kebun bambu. Ya jadi benar-benar Masih pedesaan banyak, banget. masih banyak kebun juga, dan kebun juga kebun bambu ya. Dibilang pedalaman juga enggak kan? Enggak, saat itu. pedalaman enggak. Berarti emang masih desa banget. Masih desa. Ya kayak gitu sih. Lanjut. Terus saat itu pas lu cek buka pintu itu lu ngeliat apa? Siapa? Dan keadaan desa pun sepi. Dan keadaan desa pun, ya lu bayangin lah desa. Ya maksudnya desa gitu ya. Jam segitu emang ada orang lah. Jarang, nggak ada. Jam 10 aja di situ biasanya ya. Ya gua kan lumayan lama ya di sana ya. Jam 10 aja udah sepi di sana. Dan di sana tuh gua nggak pernah yang namanya ditegur sama tetangga gitu, atau sama siapa. Nggak pernah ada yang negur. Maksudnya kalau misalkan emang nggak suka gitu, ngomong gitu. Kalau anak-anak gue juga nggak ada yang berisik, nggak pernah ada yang berisik yang gimana gitu. Itu sih. Terus ada, gue lupa sih kejadian satu lagi. Mungkin itu skip dulu deh. Gue mau bagiin kejadian yang gue ngalamin kejadian horor tuh termasuk banyak juga ya, karena
banyak orang yang bilang, adalah temen gue, salah satu temen gue ini nih kebetulan praktisi gitu, yang dia suka sembuhin orang dengan penyakit non medis segala macam. Ya nggak cuman dia aja nih yang ngomong kalau gue tuh sebenarnya orang yang peka. Cuman pada dasarnya kalau gue selalu denial atau menolak untuk percaya hal-hal itu lebih dalam. Gue percaya aja, cuman ya nggak sebegitu dalamnya. Yang kejadian yang gue pengen gue bagiin pertama kali ya, ini kejadian waktu gue masih kecil sih ya. Umur gue kalau nggak salah saat itu masih umur 5-6 tahunan lah. Kejadian ini gue alami di kampung gue. Waktu gue kecil, jadi gue pulang kampung di saat nenek gue meninggal. Saat itu gue nyampe kampung tuh udah malam posisinya. Kebetulan kampung gue di Jawa Timur. Daerahnya nggak usah disebut lah ya. Pokoknya gue di Jawa Timur. Sebenarnya kampung ini udah nggak dibilang desa tuh udah nggak desa banget. Pinggiran Surabaya lah, pinggiran Surabaya. Udah rame lah ya. Udah rame, udah nggak desa banget. Saat itu tuh keluarga gue masih rame kumpul. Karena kan berkumpul gitu ya, ada orang tua meninggal ya. Ini kebetulan nenek gue. Kondisi keluarga masih banyak yang ngumpul. Jam 12 tuh gue inget gue tidur. Ini masih keinget banget, masih jadi core memory gue yang selalu gue inget. Dan sampai sekarang gue masih bertanya-tanya sebenarnya ini makhluk apa yang gangguin gue. Gue tidur di salah satu kasur yang mengarah ke arah dapur. Itu dekat banget sama dapur. Ada pembatasnya cuma satu pintu aja. Dan setiap malam tuh kalau emang udah waktunya tidur, pintu yang menuju dapur tuh selalu ditutup. Nah, gue inget gue tidur tuh pules. Entah mungkin jam 12 atau jam 12 lewat lah. Atau emang mungkin udah menjelang pagi. Gue tuh kayak digangguinnya tuh kayak orang lagi tidur, cuman ada orang yang mau nindin gue tuh. Ketindian. Nah, awalnya tuh gue ngerinya ketindian. Kalau gue ngerinya ketindian, gue kebangun. Gue kebangun dengan posisi setengah sadar, lampu ruangan tengah tuh nyala ke arah kasur yang gue tidurin itu. Gue tidur posisinya bareng nyokap gue juga, gue inget banget. Gue tidur bareng nyokap gue, ada satu lampu yang mengarah ke kasur gue, dan itu kan bisa jadi bayangan orang lewat atau apa gitu ya. Nah dari bayangan itu gue ngeliat pas lagi tidur, jadi kasurnya pas buat ngadep gini, nah, bayangannya di atas kasur gitu tuh, gue ngeliat ada wujudnya tuh nggak jelas gitu lah, pokoknya wujudnya gede kayak orang, cuman rambutnya tuh serem banget, posisi rambut. Gue nggak merhatiin karena gue takut. Saat itu yang gue inget cuman gue langsung berat, badan gue nih posisi perut langsung kayak dinindihin. Rep-repan kalau kata orang. Nah itu gue awalnya gue juga percaya rep-repan aja, orang tua gue pun nyokap gue tuh bilang nih rep-repan nih ditindihin gini-gini. Tapi ternyata itu keberlanjutan, mungkin gue ada setengah jam nggak bisa napas, cuman susah napas ya, bukan nggak bisa napas, susah napas gitu, gue kayak ditindihin gitu. Dan lo tau apa? Di situ ada salah satu, ya kebetulan om gue juga bisa lah dalam hal itu. Om gue bilang sama keluarga gue kalau gue ditindihin genderuwo. Merinding woi. Gue merinding woi. Gue saat itu juga gak percaya. Saat itu gue yang gue ingat, gue dengan posisi setengah sadar, gue nggak tahu ya itu bisa disebut kesurupan atau bukan. Posisinya pokoknya gue nggak sadar. Yang gue ingat saat itu kaki gue dipencet-pencet, digosokin minyak, dibacain doa. Yang gue ingat itu doang. Tapi setahu gue ini ya, correct me if I'm wrong gitu. Setahu gue kalau yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya elunya tuh tidur. Mungkin. Iya, sebenarnya tuh elunya tuh merem. Pokoknya yang gue ingat, Iya, gue ngeliat tapi bayangan besar, gue nggak bisa napas, gue inget. Tapi vision lu tuh bisa ngelihat apa yang ada di sekeliling lu gitu. Kalau yang gua tahu ya, kalau yang gua tahu sih gitu. Gua tahu. Dan orang tua gue pun ngomong, baik ibu bapak gue tuh ngomong, saat itu yang posisinya gue ketindihan genderuwo. Mungkin nanti bisa dicariin foto genderuwo atau gambar genderuwo gimana ya. Pokoknya makhluknya besar lah. Sama editor kita ya. Sorry guys, tadi kebetulan memorinya full dan ada lighting juga masih error-erroran. Sorry ya, karena kita masih pakai alat seadanya dan ini juga tag pertama kita. Episode pertama ini. Ya, episode pertama kita. Tadi sih udah gue denger ya, udah sampai di akhir cerita pengalaman gue ya. Kalau gue pernah lah digangguin, diinjek genderuwo gitu waktu gue tidur saat umur gue 5-6 tahunan gitu lah. Itu yang gue alamin. Masih banyak sih cerita-cerita horor yang gue alamin, cuman nanti mungkin nggak gue ceritain semua di episode pertama ini. Mungkin dari
kawan-kawan gue yang lain. Dari gue. Dari lu dulu, ya dari Putra. Menurut Dari bermula tuh pada tahun sekitar 2015. Tuh, umur 2005. lu berapa berarti? Umur gue sekarang 23. Enggak, umur berapa waktu itu berarti? Oh, ya, umur SMP lah ya, 15 itu ya? tahun Iya. lah. Di umur gue SMP, 15-16 tahun. SMP berarti. 9 tahun yang lalu berarti. Itu gue nongkrong tuh sama teman-teman gue di salah satu SD yang ada di Tangerang Selatan. Lu lihat kamera dong. Tangerang Selatan tuh SD tuh memang kabarnya memang horor. Memang gue nggak bisa nyebut nama SD-nya nih. Di situ gue nongkrong tuh kira-kira 7 orang sampai 9 orang. Di situ memang teman-teman gue habis bikin jaket. Waktu itu memang lagi Trennya tren jaket Diahau. Dihau. Ya. Dio. Merah tuh, jaketnya warna merah. Sekitar jam 11 tuh teman gue ngambil jaket di tempat apa namanya kalau itu? Konveksi. Iya, Konveksi. konveksi. Ngambil jaket tuh, kemudian kan dibagi-bagiin tuh di SD tersebut. Sekitar jam 11 tuh kita nongkrong pas di depan kelasnya. Di depan kelas itu, di samping kelasnya ada sebuah pohon beringin atau pohon apa gua nggak tahu, tinggi. Terus teman-teman gua tuh pada ketawa. Pas ketawa tuh tiba-tiba ada suara tambahan nih dari atas atau dari samping gua nggak tahu, pokoknya suaranya pelan. Suara di situ langsung pada bubar tuh langsung. Nggak ada yang berani naik lagi. Di situ langsung pada turun ke bawah, kan memang SD di atas, langsung turun ke bawah. Berarti posisinya lantai 2. Posisi lantai di lantai dasar. Maksudnya kok itu SD-nya tinggi gitu? Enggak, memang bawahnya tuh kayak dia tanjakan gitu. Oh, nanjak gitu lah posisinya di atas dia. Iya, gitu. Jadi Oh, posisi di atas iya. gitu. Di situ ada motor gue di atas tuh satu, cuma motor gue doang satu. Gue minta anterin ke temen gue untuk ambil motor tuh nggak ada yang berani buat nganterin gue. Mau nggak mau gue pulang jalan kaki sampai besok pagi. Besok paginya baru tuh motor diambil. Jadi saat itu motor langsung tinggal. Motor ditinggal karena nggak ada yang berani naik lagi. Karena memang suaranya tuh pas udah turun ada lagi, pas gue di bawah suara ada lagi. Tapi nggak ada bentuk orangnya tuh, nggak ada bentuk si hantu itunya tuh. Udah. Berarti nggak ada wujudnya lah. Nggak ada wujudnya. Cuma suara doang. Cuma suara doang. Memang kabarnya itu SD itu pernah ada penampakan tangan buntung sama siswa sering kesurupan. Kesurupannya itu ya kesurupan tentang masa lalu dari SD itu. Cuma gue nggak tahu tuh ceritanya apa. Pokoknya itu udah parah tuh. Itu pengalaman gue horor paling yang gue rasain tuh, paling serem tuh. Udah sih. Itu doang yang bisa gue ceritain. Oke. Kalau lu Dik, Kalau gue ya, kalau gue mungkin gue sebenarnya ada banyak sih buat cerita horor. ya mungkin spill aja satu lah ya Iya, untuk buat episode ini dulu. Ya benar. Kebetulan kan gue juga sama nih kayak tadi Agung bilang, gue tuh orangnya rada lumayan agak peka lah sama hal-hal kayak gitu. Cuman emang gue nggak pernah kasih lihat secara langsung, ya jangan sampai lah ya. Cuma buat pengalaman gue yang ini menurut gue yang paling horor di hidup gue sih yang gue alamin. Jadi kejadian itu kurang lebih ini pas masih kuliah sih. Jadi belum lama? Iya belum lama, sekitar 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu. 2 tahun atau 1 tahun yang lalu. Itu kondisinya waktu itu kan gue di kampus itu ikut organisasi kan. Nah jadi waktu itu setiap selesai ada ngadain acara itu gue ada selebrasi biasanya. Nah selebrasinya ini waktu itu kita pergi ke puncak waktu itu. Pergi ke puncak, kondisinya juga emang lagi pada capek juga kan. Habis selesai acara ke puncak itu gue jalan sama temen-temen gue sekitar 7 orangan ke Warpat pada waktu itu. Dan kita kesana tuh emang gak ada niatan sama sekali buat ke villa atau gimana tuh nggak ada sama sekali niatan buat ke villa atau nginep ke villa tuh enggak. Jadi cuman pengen nongkrong di Warpat, habis itu langsung cabut pulang paginya. Nah karena kita waktu itu bawa mobil, satu mobil doang, dan yang bisa nyetir waktu itu cuma 1 orang doang kan. Dan ada cewek-ceweknya juga, dan dari si cewek-ceweknya ini juga ngajakin buat nyewa villa lah buat istirahat gitu biar nggak capek. Ya udah singkat cerita kita nyari villa juga karena kita dadakan kan pada waktu itu dadakan. Jadi nyari villa itu villa-villa di puncak, tuh tau gak sih kan di puncak tuh pinggir jalan baik tengah-tengah villa tuh Ya, yang banyak nawarin. orang kan nawar-nawarin kan. Ya L1 apa L2? Wah kayaknya L2. L2. Nah itu pokoknya gue nyari di pinggiran-pinggiran tuh, di villa-villa pinggiran situ. Gue nyari lah jalan berdua sama temen gue itu pakai motor tukang parkir di Warpat buat nyari villa. Terus singkat cerita dapat lah nih satu villa yang menurut gue itu lumayan murah. Dan sebenarnya tuh awalnya agak bingung juga kenapa harganya murah. Harganya murah karena
dilihat dari villanya tuh villa gede Nah, dan bangunannya tuh juga lumayan, kalau zaman sekarang bilang instagramable lah, jadi buat foto-foto tuh bagus. Bangunannya tuh buat gambaran sedikit ya, villanya itu pokoknya 2 lantai, satu rumah, ini lumayan gede, dan bangunannya tuh dari kayu-kayu gitu, kayak estetik lah, bagus gitu. Dan pada saat itu kita juga masuk ke villa itu sekitar jam 2:30 malam, karena emang dadakan aja kan. Dan harga villanya itu kenapa gue bilang agak kaget sama harganya, karena cuma 250.000 satu malam. Pada saat itu gue untuk mikir ukuran rumah ya kan, Iya. dua lantai, 2 lantai satu termasuk rumah murah. dan gede dan bagus juga villanya. Dan kondisinya juga emang gelap banget kan, gue nggak tahu tuh sekelilingnya ada apa. Terus gue masuklah ke villa situ, tapi emang pas gue masuk situ karena emang gue rada agak lumayan peka ya buat hal kayak gitu, bisa ngerasain hawa-hawa gak enak. Pas masuk ke dalam villa itu, pas pertama masuk emang ngerasa hawanya tuh agak beda, kayak panas, yang panas tapi bukan panas gerah. Paham gak sih lu pada? Nah, padahal kan hawanya juga kan harusnya dingin. Dingin kan? Karena di Iya, puncak harusnya. Iya, karena di Dingin. puncak harusnya dingin, dan posisinya juga nggak terlalu di bawah villanya. Terus masuk situ tuh, awal masuk emang agak nggak enak lah, hawanya kayak panas-panas ngap gitu. Terus kita kayak ngecekin kamar semua segala macam. Situ posisinya kamar pokoknya ada dua kamar. Nah ya udah kan, kita masuk ke kamar masing-masing. Pokoknya ada gua bagi dua nih kamar cewek sama kamar cowok waktu itu. Kamarnya tuh posisinya depan-depanan dia. Nah pas kayak gitu, dan yang ngerasain hal-hal gak enak itu, hawa gak enak bukan cuma gue doang. Ternyata semuanya tuh memang ngerasain hal yang sama. Ngerasain hal gak enak itu, hawa gak enak. Jadi terus kayak singkat cerita, gue sama temen-temen gue nih rame-rame di bawah lah, duduk di bawah kayak pada ngobrol tuh malam-malam. Sekitar jam 3:30 mungkin itu ngobrol di bawah. Dan posisi ruang bawahnya itu, jadi ini ruangan bawah gitu yang di kayak aula gitu. Di depan tempat kita ngumpul itu ada dapur, terus masuk ke sini kamar mandi. Di tengah-tengah itu di batas ada meja kayak bar yang letter L gitu, yang kayak tahu nggak sih pada? Iya. Iya, tahu. Yang itu tinggi gitu. Nah jadi posisi gue lagi pada nongkrong situ, lagi pada ngobrol cerita-cerita. Nah terus gue ngeliat dari ekor mata nih, kan gue lagi ngobrol nih sama temen gue gini, terus kayak selibat sini ngeliat kayak di area dapur itu kayak ada yang lihat, ada yang merhatiin kita, ngeliat kayak bayang gede lagi ngeliat agak keluar gitu. Gue pas ngeliat gitu langsung kayak kaget gitu kan, agak shock gitu. Terus temen gue ngelahin yang sebelah, dia nanya, lu kenapa Dik? Terus gue bilang, gue kayak ngeliat ada bayangan hitam di depan gitu kan. Terus temen gue yang sebelah ini ternyata dia juga ngeliat dari tadi, kalau dia tuh ngerasa ada yang merhatiin. Ya udah di situ karena gue cuma berdua doang kan nih yang ngeh itu, ya udah gue sama temen-temen gue yang lain pada disuruh ke atas lah, kita udah tidur aja istirahat karena posisinya juga udah mau subuh waktu itu. Kita naik ke kamar, dan karena semuanya juga temen-temen gue yang lain pada ngerasa gak enak, yang tadinya kita kamar bagi dua cewek sama cowok, itu kita jadi satu. Dan kasur yang di kamar sebelah itu gak pindah tuh pindah semua ke satu kamar, dipindahin semua bareng-bareng, dipindahin situ. Udahlah terus kita tidur, karena situ emang kita mungkin tidur rame-rame ya, jadi nggak ngerasa takut, nggak ngerasa apa-apa juga, tidur cuma nyenyak lah. Terus singkat cerita, bangun tidur itu pagi-pagi sekitar jam 5:30-an itu udah mulai terang kan. Nah gue ke depan lah, jadi kamarnya itu di depan ada pintu buat ke arah balkon. Yang tadinya di depan itu ternyata yang di depan itu tadi kan cuma kelihatan pohon gede doang kan, karena malam gelap nggak ada apa-apa. Pas gue di balkon situ ngeliat ke depan luar, ternyata di balik pohon itu ada kuburan gede, kuburan Cina gitu. Itu kuburan bener-bener gede, kuburan gede semua, kuburan gede. Ya udah karena emang udah pagi juga kan, udah terang, ya udahlah cuek aja. Padahal pas malamnya sebelum tidur, gue bertiga sama temen gue sempat ngerokok-rokok lah, ngobrol-ngobrol di balkon itu sebelum tidur. Cuma karena gelap jadi nggak kelihatan apa-apa. Kelihatan itu pas udah malam. Pas udah malam itu baru kelihatan tuh kalau di depan itu ternyata ada kuburan. Mungkin itu juga kali yang membuat villa murah dan sepi. Mungkin. Gitu. Tapi awalnya tuh kenapa gue bilang murah itu mikirnya karena mungkin masuknya karena udah pagi ya. Udah jam pagi jadi nggak semurah apa gimana, gue nggak mikir ke situ lah awalnya. Nah terus lanjut, singkat cerita, gue sama temen-temen gue mau pulang lah, lagi beres-beresin kamar tuh, beresin sampah semua segala macam di dalam kamar, masukin barang. Terus ada temen gue nih satu orang, dia orangnya emang rada geratak kan, orang tuh rada geratak lah, kayak penasaran apa aja dicek-cekin sama dia. Nah
Nah terus dia ngecek di dalam kamar itu ada lemari kayu yang zaman dulu, tau gak sih yang gede? Jati gitu, lemari jati gitu lah ya. Iya, yang kayu jati gitu. Lemari itu gede, lemari baju. Lu bisa masuk dalam situ, buat kita gitu masuk dalam. Temen gua iseng lah buka-bukain itu latih segala macem. Pas dia buka lemari, ternyata di dalam lemari itu ada tulisan-tulisan coret-coretan gitu, pakai spidol, hipex gitu-gitu. Dan situ yang bikin kita agak kaget, itu ada tulisan di tengah-tengah ini bunderan warna merah, pakai spidol warna merah. Sumpah gua ini merinding. Sama tuh gue merinding. Gue kebayang. Gue cerita warnanya merinding. Di situ ada tulisan spidol warna merah. Tulisannya itu semoga kalian tenang di sini. Itu sumpah demi Allah. Yang lain langsung pada penasaran kan, pada ngeliat tuh. Cuy, merinding cuy. Pada penasaran ngeliat, dan tulisannya tuh benar-benar di bold warna merah. Tulisan semoga kalian tenang di sini, dibunderin. Udah karena ngeliat itu, karena ada ceweknya juga kan, udah pada panik, udah pada cepet-cepet, pada beres-beres. Nah kan yang sebelumnya tuh malamnya gue mindahin kasur kan dari kamar sebelah. Gue mindahin kasur dari kamar sebelah. Pas gue lagi mau balikin itu kasur, itu gue bertiga sama temen gue gotong itu kasur, karena kasurnya kan lumayan gede kan. Gotong, kita masukin ke dalam kasur itu kayak kasur ranjang, yang ada kolongnya, ranjang kayu gitu. Pas gue dimasukin gitu, nggak tahu kenapa gue tuh ngerasa kaki gue kayak narik dari bawah kasur gitu, sampai gue tuh bener-bener jatuh kayak setengah ruku gitu, karena ngerasa ketarik. Temen gue juga yang samping gue enggak kan, dia nanya lu kenapa dik gitu tuh. Terus gue bilang gue diem aja, gue sempet agak nggak mau ngejelasin di situ lah. Iya, agak delay dulu gitu. Pas gue agak jatuh gitu, agak bengong berapa detik karena gue lagi mikir ini apa nih, barusan kenapa. Gue pengen ngecek ke bawah tuh, ngeliat ke bawah nggak berani. Bener-bener situ langsung ngerasa pikiran kemana-mana lah. Terus itu udah lah, gue pulang. Pas pulang sampai rumah baru gue cerita tuh ke temen-temen gue. Ternyata yang ngerasain hal itu bukan gue doang, tapi semuanya tuh pada ngerasain. Cuman karena kita posisinya lagi rame-rame dan mereka juga nggak mau mikir yang ngancurin suasana. Gimana aja ngancurin suasana. Jadi pada dikip masing-masing dan baru cerita itu pas sudah setelah 2 hari atau 3 hari setelah itu gitu. Pas kita lagi ngumpul lagi baru pada cerita, dan ternyata yang ngerasain itu bukan cuma gue doang. Jadi benar-benar semua itu ngerasain hal yang sama itu semua. Jadi kayak gitu sih kalau buat malam horor yang menurut gue paling creepy ya. Apalagi pas ngeliat itu tuh, kebayang kan? Kebayang gue tulisan serem itu yang di balik lemari tua. Tapi lu nggak nanya ke tukang villanya dulu? Enggak, nah yang tukang villa itu awalnya kan pas selesai check out itu gue minta nomor telepon kan, karena mikir ini villa murah, gue kapan-kapan pengen ke situ lagi lah sama temen-temen gue karena murahnya itu. Nah pas tahu hal itu langsung delete tuh nomor, karena nggak mau lagi gue ke situ. Oke. Makanya dan untungnya itu gue bisa baca itu tulisan itu pas udah pagi. Gue nggak bisa ngebayang kalau misalkan gue baca itu pas malam. Kayak langsung keluar. Mungkin nggak ada yang tidur semalaman. Gue bener-bener merinding aja. Tadi gue aja lu cerita, gue kalau sambil ngebayangin lah ya. Tadi gue sambil ngebayangin dia cerita lemari tua yang ada tulisan spidol merahnya itu pun gue ikut merinding juga. Gue kayak bayangin kalau gue ngeliat posisi itu di situ sih. Iya, pasti gue takut juga. Tulisannya juga pakai spidol warna merah. Spidol merah. Di bold gede banget tulisannya gitu. Semoga kalian tenang di sini. Wah, itu langsung benar-benar bikin mikir kemana-mana sih. Mungkin dari salah satu penonton ada yang pernah nginep juga di Iya, villa mungkin. yang ditempatin Diki. Komen di bawah. Ada. Komen di bawah Kita ya. kita berbagi pengalaman kalau emang ada yang nginepnya sama nih yang di villa yang diceritain Diki ini. Klunya di Bogor. Klunya di Bogor. Bogor pokoknya. Puncak tadi disebut sama Diki Di di puncak. Puncak Bogor. Puncak Bogor. Mungkin itu dulu kali ya untuk episode pertama kita. Iya, mungkin Kamera juga udah ngedip-ngedip. kameranya juga udah kedip-kedip merah. Gue takut sebenarnya dari tadi. Gue pengen ngekat Diki. Cuman ceritanya seru. Ceritanya seru dan sangat menegangkan. Jadi gue takut banget tadi sebenarnya gara-gara kameranya mati. Jadi Kita cukupin dulu kali ya untuk episode Dan pertama itu kita. dulu, mungkin lu next episode dari Iya dong. teman-teman kita. Dari bisa teman-teman nih. bagi Makanya cerita. kalau gue lagi broadcast ke tele, tolong bagiin cerita kalian. Emang kalau kalian gak mau dibuka banget privasinya, boleh minta di anon aja. minta jadi anon aja nggak apa-apa. Ya. Nanti nggak bakal kita sebutin kok, privasi kalian aman. Karena kita juga butuh ya kan cerita dari pengikut-pengikut kita. Oke, jadi gimana? Kita cukupin aja dulu untuk episode 1 ini. Sampai ketemu di lain berikutnya. Doakan kita bisa konsisten dalam buat konten di YouTube. Amin. See you guys.